warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan kemudian daripada itu, selawat kepada Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan dan uswah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya mendapatkan pesan untuk mengisi pengajian menggantikan ustadz yang berhalangan, tapi dengan meneruskan materi saya gitu saja. Kata pengurusnya meneruskan materi saya, tapi dengan waktunya punya ustadz yang lain gitulah. Jadi sebelumnya kita membahas materi tazkiyatun nafs atau yang berkaitan dengan jiwa kita. Maksudnya kayak seperti hal-hal yang berkaitan dengan introspeksi lah, evaluasi diri kita tentang suatu hal gitu. Jadi pada hari ini kalau pertemuan pertama kita membahas tentang sabar, makna sabar dan bagaimana aplikasi sabar itu gitulah. Hari ini mungkin kita akan berbicara sedikit tentang hal yang berkaitan dengan az-zulmu. Az-zulmu merupakan bagian daripada kajian tazkiyatun nafs atau kajian tasawuf. Maksudnya sesuatu hal yang juga dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sedikit kita ingin mengetahui apa itu makna daripada kata az-zulm atau kezaliman. Kita sering dengarkan zalim, zalim kali, kamu zalim kali, antum zalim kali gitu. Kalimat zalim itu atau az-zulm, kalau zalim itu dalam bahasa Arab dia itu isim fa'il, artinya pelaku. Berarti zalim, kalau katanya orang zalim berarti dia pelaku kezaliman gitu ya. Nah, jadi asal katanya itu az-zulmu, kezaliman. Jadi kezaliman menurut ulama makna az-zulmu itu adalah wad'u syai' laisa fi awanihi, kata ulama begitu. Yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah makna daripada zulmu tadi itu atau zalim, kezaliman itu. Bagaimana contohnya meletakkan tidak pada tempatnya? Meletakkan segala sesuatu tidak pada fitrah tempatnya, itulah disebut dengan zalim. Itu definisinya. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan keadilan, itulah yang disebut dengan kezaliman. Lawan kata zalim adalah adil. Sedikit pembuka, hari ini kita akan membahas mengenai apa saja itu zalim. Pernah juga kalau saya tak silap saya sampaikan di khotib Jumat, tapi itu hanya materi sempitnya gitulah ya. Lebih banyak kepada mengajaklah, menganjurkan saja. Kalau ini kita bahas satu persatu. Zalim itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu banyak cabangnya. Sebagaimana dalam suatu kitab Tazkiyatun Nafs karya Said Hawa, seorang ulama Mesir, kita bilangnya. Mohon maaf, bukan Mesir, Syria kalau saya tak salah. Menuliskan dalam bukunya zalim itu ada tiga macam. Yang pertama zalim secara maksudnya zalim kepada Allah. Kedua zalim kepada manusia. Dan ketiga zalim kepada diri sendiri. Yang pertama zalim kepada Allah, sudah pastilah ya, Allah berikan kita
kemampuan untuk melihat, tapi kita melihat yang salah, tidak pada tempatnya yang harus dilihat. Allah berikan kita tangan untuk membantu orang lain atau untuk untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, tapi kita gunakan untuk bermaksiat. Nah, ini berarti zalim, gitu ya. Kemudian Allah suruh kita untuk beribadah, kita malah misalnya malas-malasan. Allah suruh berzakat, berinfak sedekah, kita tak mau. Itu zalim juga namanya, zalim kepada Allah. Kemudian yang kedua, zalim kepada orang lain. Nah, yaitu ketika kita menjadi seorang atasan misalnya, kita menzalimi, mengintimidasi bawahan kita. Contohnya ya, nggak usah jauh-jauh lah, yang lagi viral akhir-akhir ini ya kan, yang seorang jenderal menembak bawahannya, ajudannya gitu. Itu kan zalim berarti kan. Nah, itu contoh yang paling viral kan gitu. Nah, contoh yang viral lagi kan, ada orang yang menggibal bininya, yang lagi viral itu kan, udah hampir cerai, balik lagi dihujat netizen ya kan. Nah, macam lah dunia ini kan gitu kan, urusan keluarga orang pun diurus. Nah, itu pun zalim juga. Jadi banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain yang bukan pada diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sesungguhnya kalau dikaji-kaji, hidup kita ini dari bangun sampai kita tidur lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bahkan bisa jadi kita tak lepas dari kezaliman kecil. Kalaupun kita bisa lepas dari kezaliman yang besar, mungkin bisa jadi kita tidak lepas dari kezaliman yang kecil-kecil. Termasuk merampas hak orang lain. Bukan harus merampas uang. Kita merampas hak orang lain ketika di jalan, udah lampu merah masih kita gas terus. Itu zalim kita. Itu contoh kezaliman yang kecil-kecil. Orang jadi takut mau lewat kan? Ketakutan yang kita buat kan menjadi menjadi kezaliman, menjadi suatu kezaliman. Kita buat orang takut untuk jalan, padahal itu hak dia untuk waktunya untuk jalan. Begitulah kira-kira. Apalagi banyak kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang nggak nyangka. Coba kita tanya diri kita sendiri, berapa orang dari kita ini yang ngurus SIM itu secara legal, murni? Wah, saya nggak pernah jumpa Pak, tapi nggak tahu lah kalau ada ya. Saya nggak pernah jumpa. Nah, tapi kalau ada pun ya mungkin keren lah. Hampir jarang, hampir nggak pernah dapat saya orang yang mengurus SIM itu lewat jalur legal. Entah awak yang zalim, entah petugasnya yang zalim, nggak tahu kita. Siapa yang zalim sebenarnya gitu? Karena udah payah nyarinya gitu. Coba lah Bapak tanya kawan-kawan masing-masing. Saya tanya, antum ngambil SIM cuman nembak atau murni? Nembak, hampir rata-rata nembak. Jadi siapa yang ngambil SIM yang betul? Nah gitulah. Itu sudah kezaliman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, kalau kita juga menghalalkan cara seperti itu, ya zalim. Dan orang yang punya kuasa bertanggung jawab mengurus itu juga zalim juga. Jadi pernah suatu hari pembahasan di kampus saya waktu itu kuliah. Jadi kita bahas tentang materi zalim ini juga Pak, az-zulmu. Jadi kami bertanya, ada mahasiswa satu dari negara pecahan Uni Soviet. Kalau saya tak salah namanya dari Kyrgyzstan kalau nggak salah, atau Turkmenistan, lupa saya. Yang penting negara pecahan Uni Soviet. Dia tanya, wahai dosen yang mulia, gitu kira-kira ya. Kalau Anda tadi mengatakan az-zulmu atau zaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu zalim adalah suatu perilaku yang akan mendatangkan kezaliman bagi kita di dunia dan di akhirat gitu. Jadi di dunia kita bakal kena kezaliman yang sama, baik itu azab dari Allah ataupun dan lain sebagainya. Di akhirat juga tak akan lepas itu. Bahkan kalau tak dapat di dunia, di akhirat orang yang kita zalimi itu akan terus mengikuti kita. Begitu. Nah, singkat ceritanya, dia mengatakan, wahai dosen, saya itu di negara yang notabene-nya adalah pemahaman dasar kita bilangnya, ideologi negaranya adalah komunis. Dia bilang gitu. Walaupun pecahan Uni Soviet, tapi memang negara-negara pecahan Uni Soviet ini masih juga dihantui dengan ideologi komunis. Jadi karena sampai sekarang pun saya nggak begitu percaya dengan negara-negara yang sudah merdeka, Chechnya, Uzbekistan, Tajikistan. Mereka Islamis, mereka pisah dengan Uni Soviet untuk membangun negara Islam. Tapi setelah mereka pisah,
Faktanya dari pengakuan teman-teman saya kuliah, pemerintahnya sedikit pun tidak ada, maksudnya menunjukkan gitu loh ya, gelagatnya untuk benar-benar murni mendirikan negara Islam. Jadi hanya cakap saja, gitu loh. Cakap-cakap ketika perjuangan memanfaatkan orang-orang yang Islam yang luar biasa gitu ya, yang semangat luar biasa untuk berjihad. Ternyata sudah jadi negara, lain cerita. Gitulah manusiawinya ya. Jadi ketika ditanya, wahai dosen, kami di sana ingin membangun masjid, katanya. Tapi pemerintah menyulitkan kami, katanya. Berarti di situ pemerintah zalim, kata orang pecahan negara Uni Soviet tadi itu. Lalu ketika kami menyogok pemerintah untuk membuat legal untuk melegalisasi atau mengizinkan mendirikan bangunan berupa masjid, apakah kami juga zalim? Nah, dikatakan begitu kan. Ini kan kita menyogok kan zalim itu. Perbuatan yang tidak patut, perbuatan yang tidak harus dilakukan. Lalu si dosen menjawab, ya zalim. Itu perbuatan zalim. Yang dia lakukan zalim, yang kamu lakukan zalim. Tapi, tak ada tapinya pula. Sekeras apa kezaliman itu bisa kita lawan, maka ada mungkin hal-hal yang lain yang bisa dipertimbangkan. Jadi kalau kata dosen kami waktu itu, ad-daruratu tubihul mahzurah. Jadi sesuatu hal yang sifatnya terpaksa, maka ada kalanya dibolehkan. Nah, kemudian dia bilang akhafu darrain, katanya. Akhafu darrain itu adalah untuk lebih meringankan, memilih jalan yang lebih sedikit resikonya ketimbang mengambil yang lebih besar, gitulah. Jadi kalau kita misalnya melawan, sudah pasti resikonya lebih besar. Kalau kita ambil resiko yang lebih kecil, maka itu mungkin lebih diutamakan. Nah, jadi pada waktu itu dosen kami bilang, ya bila dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tertekan, terzolimi, jadi statusnya terzolimi, bukan kita pura-pura merasa dizolimi kan gitu kan. Tidak ada opsi lagi kecuali itu, maka diperbolehkan kan gitu. Jadi melakukan sedikit kerusakan demi mencari maslahat yang lebih besar, begitulah. Ini biasanya dipakai untuk orang-orang politikus ini Pak, bukan orang-orang kajian biasanya pakai ini. Orang-orang politikus gitu semua. Jadi alasan mereka menggunakan alasan atau menyalahgunakan sesuatu untuk mencari maslahat yang besar, yang lebih besar, gitulah. Contohnya masyarakat misalnya yang tidak mau tanahnya dibebaskan, jadi pemerintah melakukannya dengan tangan besi. Supaya apa? Karena ketika jalan ini dibangun, nanti akan membawa maslahat yang lebih besar daripada kezoliman kecil yang dilakukan ini, gitulah. Nah, itu aja timbang-timbangnya. Tapi itu dipakai untuk orang-orang yang punya kepentingan biasanya. Makanya kita bilang tadi jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan. Jadi statusnya adalah ketika kita terzolimi, tidak ada lagi kemungkinan kita untuk bisa selamat daripada kezolimannya, maka kata dosen kami tadi itu, tak mengapalah kita melakukan sedikit kezoliman untuk lari daripada kezoliman orang lain, begitulah. Nah, kira-kira mungkin dalam masalah SIM tadi mungkin gitulah Pak ya. Nah, karena payahnya kita mendapatkan SIM yang legal, sehingga daripada kita nanti gimana-gimana gitu ya, akhirnya kita nyogok ya kan, nembak. Nah, karena apa? Karena kata sebagian orang, nggak akan mungkin lah orang-orang normal bisa mengurus SIM dengan mudah, gitulah. Karena tes drive-nya itu udah kayak ngetes ini Moncelli, nah kan katanya gitu kan, kereta udah rutenya itu udah macam macam balapan Mandalika gitu lah, tak terlewati awak gitu lah. Padahal fakta di jalan nggak segitunya juga ya kan gitu. Nah, tapi itu masing-masing lah gitu menanggapinya. Nah, itu kezaliman kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zalim ini pun inilah yang membahayakan kita kalau kita zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain tak akan termaafkan sampai kita meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau tak jumpa kita, kalau tak sempat kita minta maaf kepadanya di dunia ini, maka di akhiratlah dia menuntut kita. Bahkan di akhirat nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kambing Pak, kambing hewan. Jadi kambing ini kan atau hewan ini kan semua nanti di akhirat itu menjadi debu ya kan, menjadi debu dia.
Setelah dihisab mencari keadilan, maka dia menjadi debu. Beda dengan kita. Kalau kita nanti akan dihisab, kalau memang bertakwa masuk surga, kalau memang dimurkai Allah masuk neraka. Kalau hewan-hewan ini tidak. Makanya ada orang-orang kafir dalam Al-Quran diceritakan, ya laitani kuntu turoba, katanya. Setelah dia lihat gimana bakal dia disiksa di dalam neraka, dia berandai-andai, ya Allah seandainya kau jadikan debu aja. Maksudnya setelah dihisab dijadikan debu gitu, biar nggak diazab. Karena azabnya luar biasa pedih gitu. Makanya ada orang yang berkata, ya laitani kuntu turoba. Maunya kau jadikan aja lah aku jadi debu setelah dihisab gitu lah, jangan disiksa gitu, sakit kali rasanya gitu lah. Nah itulah fenomena di akhirat nanti. Jadi ada kambing Bapak Ibu nanti di akhirat meminta keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari penghisapan nanti. Dia tanduknya dipatahkan oleh kambing yang lain. Lalu datanglah kambing yang patah tanduknya ini minta keadilan kepada Allah untuk menghadirkan kambing yang mematahkan tanduknya dia. Didatangkan Allah lah kambing yang mematahkan tanduknya tadi itu. Lalu Allah katakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin mematahkan tanduknya juga. Akhirnya dipatahkan tanduknya kambing yang mematahkan tadi itu. Sudah selesai, sudah impas semua. Akhirnya baru Allah jadikan keduanya menjadi debu. Itu kambing diberi Allah keadilan. Macam mana kita? Manusia ini kita. Sudah pasti Allah akan memberikan keadilan. Dan di dunia, di akhirat nanti, misalnya kita zalim kepada orang lain, apakah kita minta orang, misalnya kita tempeleng lah bawahan kita sekarang. Ada yang nempeleng sini Pak? Enggak ada ya. Kita tampar lah bawahan kita. Mungkin hanya karena masalah kecil aja, mungkin masalah sepele dan nggak penting misalnya kan. Karena kita aja nggak suka yang mukanya mungkin ya. Habis itu nggak terima dia, tersimpan dalam hatinya. Di akhirat dia minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, apakah dia akan minta nempeleng kita balik? Tak akan ada itu Pak. Tak akan semangat orang, istilahnya tak akan tertarik kita atau orang-orang yang dizolimi itu untuk minta balasan hal yang serupa. Baik itu misalnya kita ngutang sama orang nggak kita bayar, orang nanti di akhirat tidak akan mau minta uang dia balik karena nggak penting. Karena sudah disaksikan bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana akan terjadi dengan penyiksaan yang akan diterima. Lebih baik dia memikirkan bagaimana caranya untuk mengurangi dosa, kan gitu. Semua manusia bakal begitu berpikir. Jadi tak ada yang berpikir untuk bagaimana mendapatkan uangnya balik. Akhirnya apa? Kita yang sudah zalim di dunia ini, walaupun kita banyak ibadah kita, itu lama-lama akan terkikis karena orang meminta pahala kita sebagai ganti daripada kezoliman kita di dunia terhadap dia. Kalau enggak, dia enggak bakal maafkan, kan gitu. Nah, itulah kehadiran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak akan ada lagi guna kezoliman yang kita lakukan ini minta dibalaskan hal yang serupa, tak ada lagi itu. Yang udah kita tampar misalnya minta nampar balik dia, enggak ada, enggak akan mau dia itu. Yang kita curi uangnya, minta balik uangnya, tak akan dimintanya balik. Dia akan meminta pahala kita. Makanya dia dalam suatu hadis riwayat Rasulullah SAW, jadi atadruna mal muflis, kata Rasulullah, apakah kamu tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang tak punya apa-apa, orang yang bangkrut lah gitu ya. Itulah kata Rasulullah, yaitu orang yang membawa amalan ketika di hari akhirat, tapi ternyata di bumi dia banyak menzolimi orang lain. Banyak dia bersedekah kesana kemari segala macam, rupanya di dunia dia mafia tanah ya kan. Banyak dijolimi dia orang, tanah orang digarapnya kan gitu. Jadi nggak ada gunanya. Karena kezoliman yang dia buat itu dia tutupi dengan berbuat amal ibadah dan lain sebagainya. Terakhir ujung-ujungnya nggak berguna, akhirnya bangkrut dia. Habis pahalanya, kezoliman dia masih banyak. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian zolimun li nafsihi, yaitu zolim kepada diri sendiri. Zolim kepada diri sendiri ini bisa jadi terhadap tubuh kita, harta kita dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk bagian daripada kezoliman. Harta kita pun kita dapatkan dengan cara yang halal, kita gunakan dengan cara yang tidak benar, itu suatu kezoliman, tidak pada tempatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi zolim ini, setelah kita tahu ada pembuka tadi itu tentang zolim itu ada 3. Kemudian apa yang akan Allah lakukan terhadap orang-orang yang zolim ini? Begitulah ya. Udah kita tahu kezoliman, udah tahu lah kita, intinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan tangan kita tidak pada tempatnya,
menempatkan harta kita tidak pada tempatnya, menempatkan anak dan istri kita tidak pada tempatnya, zalim itu. Menempatkan jabatan kita tidak pada seharus tujuan daripada jabatan kita itu, itu zalim. Nah, kemudian apa yang Allah berikan ketika orang-orang sudah biasa melakukan kezaliman, baik individu maupun lingkungan. Yang pertama, Allah akan melakukan atau bertindak terhadap orang yang zalim itu ada 4. Yang pertama itu imhal wal imla, yaitu memberikan ilham dan petunjuk. Kemudian selanjutnya tahap kedua adalah dengan istidraj, yaitu memudahkan jalannya untuk semakin berbuat zalim. Yang ketiga adalah tazyinus syaitan, yaitu Allah membiarkan syaitan menghiasi perbuatannya. Dan yang keempat akhzuz zalim, Allah akan mencabut atau memberikan azab langsung kepada orang-orang yang zalim di dunia maupun di akhirat. Ini yang seru, Pak. Kita cari satu-satu, termasuk di situ nanti sunnatullah itu bagaimana, kenapa hidup ini tetap berjalan walaupun masih banyak orang yang zalim gitu ya. Yang pertama, Allah itu akan memberikan imhal wal imla, yaitu Allah akan memberikan petunjuk dan ilham kepada orang yang berbuat zalim. Kita ketika mau mencuri, Pak, mau korupsi, menyalahgunakan anggaran kantor misalnya, apa yang ada di hati kita? Takut, was-was, takut ketahuan, takut ini, takut itu ya Pak ya. Nah, berarti maknanya adalah Allah masih memberikan rasa takut kepada kita untuk berbuat zalim. Allah masih menggetarkan hati kita untuk berbuat salah gitu ya. Itulah yang disebut dengan imhal wal imla. Allah mengisi hati kita dengan rasa was-was. Wa hadainahum najdain, dan Allah memberikan kita hidayah dari 2 sisi. Mengasih tahu kita, oh ini salah, ini yang benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada kita mana yang baik dan mana yang benar. Tapi terkadang kita menafikannya. Udahlah, nggak apa-apalah, sekali ini aja lah aku curi uang kantor misalnya kan gitu kan. Nggak apa-apalah, sekali ini aja aku gimbal kawan itu. Nanti udah minta maaf aku kan gitu. Misalnya kan gitu kan. Jadi Allah sudah kasih ilham sama kita, hati nurani kalau kita bilang. Tapi kadang-kadang kita malas selalu menafikan. Tidak mau mendengar kata hati nurani gitu, atau tidak mendengar ilham dari Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah yang diberikan kepada hati kita ketika kita berbuat salah, berbuat ingkar. Akhirnya apa? Setelah Allah telah memberikan hidayah, akhirnya karena Allah sudah menutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi bagi orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya, maka Allah akan menstempel hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Karena dia sudah tidak mau lagi mendengarkan kan begitu. Nah, jadi orang-orang yang sudah stempel Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah benci. Dan perlu kita ingat, Allah itu Maha Pembalas dendam. Allah itu Maha Pembalas dendam. Jadi tak ada makhluk yang di dunia ini yang bisa lebih membalaskan dendam sesuatu itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ingat juga itu. Jadi ketika kita sudah tidak mau mendengarkan kebaikan lagi, kan banyak orang itu Pak, udah sering berbuat zalim, sering berbuat maksiat, ketika dinasihati, udah sanalah kau, so alim kau, kan gitu sering orang kan. Itu berarti bisa jadi memang udah potensinya besar sekali, dia udah ditutup Allah hatinya. Ketika dinasihati orang, dibilang orang sok alim, dibilang orang sok suci gitulah. Mudah-mudahan yang seperti ini jangan sampai hilang dari diri kita. Ketika kita diingatkan orang lain, jangan langsung emosi tensi. Emosi tensi itu berarti ada kecenderungan bahwasanya kita akan menjadi orang-orang yang ditutup Allah hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika dinasihati orang lain, terima saja aku. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Semakin sering kita mengeraskan hati kita, sekali kita diberi ilham Allah, 2 kali, 3 kali, sering-sering kita menolak kata hati, maka makin lama makin keras hati kita. Orang sekali pertama kali mencoba narkoba Bapak Ibu, dia pasti mikir 100 kali. Kedua kali dia coba, ya udahlah nggak apa-apa, 2 kali ini aja. Ketiga kali, 4 kali, akhirnya ke-5 kali, 10 kali seterusnya, dia tak akan merasakan lagi rasa bersalah, ya Pak ya. Sama kayak orang berzina, pertama kali dia berzina, dia pasti akan bergetar hatinya. Kedua, ketiga, keempat sudah terbiasa dia tidak akan merasakan getaran itu lagi karena sudah dia tolak. Jadi ketika hati kita itu bergetar, mengatakan suatu menolak sesuatu hal yang
yang kita bilang tidak sesuai dengan hati nurani, maka seharusnya kita cepat-cepat menjadi sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke level berikutnya namanya istidraj. Istidraj itu adalah Allah makin membuka jalan kita untuk melakukan kezaliman. Orang yang zalim kemudian tidak mau mendengarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke level kedua namanya istidraj. Allah melapangkan kehidupan dia, mengakhirkan bagi dia siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagi misalnya seorang yang zalim, misalnya dia pimpinan di suatu perusahaan, misalnya dia sudah zalim tapi ternyata pangkatnya makin naik, kan gitu kan, gajinya makin naik, kan gitu. Itu bisa jadi Allah mengistidrajkan dia. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami akan istidrajkan dia tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Jadi seolah-olah dia merasa udah betul yang dibuat, gitu lah kan. Nah, misalnya dia pangkatnya sekarang misalnya kolonel, zolim dia. Tapi dia setelah berlaku zolim ternyata makin mantap karirnya, kan gitu. Itu bisa jadi Allah sedang menunda dia untuk azab yang lebih pedih. Baik nanti azabnya di dunia ataupun di akhirat, kita tak tahu. Kalau di dunia berarti nanti ditumpuk Allah Subhanahu wa taala kezaliman dia sampai akhirnya waktunya dia diazab di dunia ini, di dunia dan di akhirat maksudnya. Ketika di dunia ini dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya, Pak. Sehancur-hancurnya. Bahkan mungkin bisa dibilang makhluk yang paling terlaknat di muka bumi ini gitu. Mungkin kayak Jenderal Sambo itu mungkin kan dari awal mungkin dia sudah zalim, sudah banyak kezaliman yang dia lakukan sebelumnya. Tapi Allah biarkan dulu sampai ke tahap yang paling tinggi, Allah hancurkan langsung, bam, habis. Gitu ya, sehancur-hancurnya. Sekarang ini, andai pun dia dihukum mati pun dia, apa yang dia lakukan tidak akan selesai di mata manusia. Sejarah Indonesia akan mencatat kezaliman yang dia lakukan di dunia ini. Bahkan mati pun tak cukup bagi dia untuk menyelesaikan kezaliman yang sudah dilakukan. Maka itu kezaliman Fir'aun, Pak, Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Sudah mati pun mereka, mati pun tak cukup untuk menyelesaikan mereka dari titel tadi itu, titel zalim tadi itu, terlaknat di muka bumi ini. Begitulah. Jadi orang-orang yang zalim ini, Pak, ngeri, Pak. Sudah mati pun masih juga jadi sumpah serapah orang lain. Itu tadi istidraj. Yang ketiga adalah tazyinu syaitan a'malahum. Allah membiarkan syaitan menghiasi amal ibadah mereka. Maksudnya macam mana? Maksudnya orang-orang yang terbiasa berbuat zalim ini sudah sampai ke level yang ketiga, Allah akan biarkan syaitan menguasai hatinya dan membenarkan segala perilakunya. Misalnya saya, Pak, korupsi. Sering-sering saya korupsi. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ketika saya melakukan korupsi itu, ketika setan sudah menghiasi hati saya dari setiap amal-amal perbuatan saya, maka setan akan berkata, udah nggak apa-apa, baru 3 kali, baru 100 juta kau korupsi, 400 juta, 500 juta, orang udah miliaran, orang udah 100 miliar, kok masih segitu katanya, masih oke lah itu, masih bisa lah, gitulah kira-kira. Uang masuk apa-apa itu, salam tempel segala macam, sedikit aja itu. Orang lain lebih banyak lagi menyalahgunakan anggaran, misalnya, Pak, misalnya. Itulah setan itu menghiasi. Tazyinu syaitan a'malahum wa zayyana syaitanu a'malahum. Jadi setan itu membenarkan perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan, dan Allah membiarkan itu. Jadi sezalim apapun orang lain, Pak, mungkin dia merasa benar, nah itulah, itu berarti dia sudah dibisikkan setan bahwasanya dia melakukan perbuatan yang benar. Makanya kalau kita salah dan nasihati orang, membela diri pula itu, membenarkan apa yang dia bilang, apa yang dia buat gitu. Berarti dia sudah mendengarkan bisikan-bisikan setan, keindahan-keindahan rayuan setan bahwasanya yang dia lakukan adalah perbuatan yang benar padahal sudah jelas-jelas salah. Kemudian akhzuz zalim. Yang keempat terakhir, Allah sudah menumpuk, sudah menundanya, sudah istidraj, Allah sudah membiarkan setan melancarkan kezaliman dari setiap perilakunya hingga akhirnya ada sesuatu tindakan yang Allah lakukan, yaitu akhzuz zalim, yaitu mengambil atau menyiksa atau mengazab orang-orang yang zalim ini, bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini juga pun Allah azab. Banyaklah orang-orang yang dosa kita ini kan, berapa banyak orang-orang yang dalam sejarah kita, dalam sejarah umat manusia, banyak orang-orang yang zalim yang Allah berikan azab langsung cash di dunia ini, bukan hanya di akhirat. Cash di dunia dan
di akhirat juga nanti akan dibalaskan. Nah, jadi lalu ada pertanyaan, kenapa Allah nggak langsung menghancurkan atau membunuh atau maksudnya mematikan orang-orang yang berbuat zalim? Misalnya ada orang yang berbuat zalim kan gitu kan, pokoknya diambil Allah aja. Jadi Allah berfirman dalam Quran, katakan begini, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walati yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kata Allah, andaikan saja Allah langsung mengambil atau mematikan orang-orang yang berperilaku zalim atau mengazab langsung orang-orang yang berperilaku zalim, maka ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak akan tersisa satu makhluk pun di dunia ini. Berarti maknanya semua manusia di bumi ini melakukan kezaliman. Tinggal lagi mungkin sebesar apa kezalimannya. Jadi Allah katakan begitu. Kalau saja ku ambil semua orang-orang yang berperilaku zalim, maka tak ada lagi orang yang hidup di dunia ini. Berarti manusia semua potensi besar untuk melakukan kezaliman. Walaki yuakhiruhum, akan tetapi kami akhirkan kepada mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang tertentu kami balaskan kepadanya. Bisa jadi skala personal, mungkin ketika kita zalim Allah bisa jadi balas kezaliman kita dengan kezaliman yang lain dalam waktu tertentu, atau Allah langsung mengambil nyawa kita dalam kondisi tertentu gitulah. Yang penting ada waktunya, enggak langsung ketika zalim langsung mati. Enggak. Jadi Allah katakan begitu. Kalau Allah andai kata Allah mengambil langsung orang-orang yang zalim, maka tak ada lagi makhluk yang hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ini semua ini penuh dengan kezaliman. Itulah kenapa kita senantiasa harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang sudah dijamin Allah masuk surga, Rasulullah beristighfar 1000 kali setiap harinya. Kita yang tak pernah tahu apakah amal kita diterima atau tidak, malas kita beristighfar. Sering-sering kita istighfar. Kalau bisa setiap langkah kita istighfar, astagfirullah. Karena kadang-kadang kita tak tahu, kita ngerasa kita sudah bersih dari kezaliman. Rupanya ada semut yang kita pijak, yang lagi santai-santai berjalan dia sama bininya, kita pijak, mati. Kan gitu kan, terpisahlah orang itu kan gitu kan. Yatimlah anak semut ini kan, kira-kira gitu. Nah, itu masih kayak gitu, belum lagi yang lain-lain. Di jalan, di mana, macam-macam lah, di kantor. Mungkin banyak kezaliman yang kita lakukan tanpa sadar kita. Jadi itulah tadi kira-kira pandangan singkat tentang kezaliman dan apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang zalim. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus waspada dengan doa orang-orang yang terzalimi, Pak. Iyakum da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tak ada batasan antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang terzalimi adalah mustajab. Makanya enak, Pak, kalau dizolimi, Pak. Ini kalau kita sekarang mungkin dizolimi, ada yang bilang, oh ini pemerintah zolim naikkan BBM. Ya udah nggak usah recok, kita doa aja kita sama Allah supaya hidup kita makmur. Nah, enak doa-doa orang yang zolimi adalah doa-doa yang mustajabah. Ketika kita dizolimi teman kita, sahabat kita segala macam, nggak usah kita doakan yang jelek-jelek, capek, Pak. Nah, doakan yang kebaikan untuk kita saja. Jadi demikian kiranya. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab, Bapak ya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak.